Sering pusing ngatur duit? Tenang. Hari ini kita bakal bedah semuanya. Kita akan ubah topik keuangan yang kelihatannya ribet ini jadi semacam peta perjalanan yang gampang banget buat diikuti. Tujuannya? Jelas, masa depan finansial yang Anda mau. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu deh, apa sih sebenarnya tujuan finansial Anda? Karena begini, semua perjalanan hebat itu kan butuh tujuan ya kan? Nah, perjalanan keuangan kita juga persis sama, harus ada tujuannya. Jadi, kita akan jalan bareng-bareng nih, ngelewatin 5 perhentian penting. Anggap saja ini 5 pilar yang bakal jadi fondasi yang super kokoh buat masa depan finansial kita semua. Perhentian pertama kita, ini krusial banget. Kita harus tahu mau kemana. Soalnya, kalau nggak ada tujuan yang jelas, ya kita cuma bakal muter-muter di tempat aja, nggak akan sampai-sampai. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan itu bukan sekedar mimpi atau angan-angan. Tujuan itu adalah target. Sesuatu yang spesifik, yang nyata, yang bisa kita kejar. Dan yang paling penting, kita jadi bisa mengukur, wah, udah sampai mana nih saya, gitu. Biar tujuan kita nggak cuma jadi wacana, ada rumusnya nih, yaitu harus SMART. Ini bukan cuma istilah keren, tapi beneran kerangka kerja yang super ampuh. Ini yang mengubah angan-angan, katakanlah pengen punya mobil, menjadi sebuah rencana aksi yang konkret dan bisa dijalankan. Contohnya kayak gini nih, sempurna banget. Spesifik kan? Jelas mau nabung berapa, buat apa, dan kapan targetnya harus tercapai. Nah, tujuan yang model begini yang kemungkinan besar bakal benar-benar kejadian. Oke, kita lanjut ke perhentian kedua ya. Kalau tadi kita sudah menentukan tujuannya, sekarang kita butuh peta buat sampai ke sana. Nah, di dunia keuangan, peta itu ya anggaran atau budget kita. Inilah GPS kita. Coba deh kita bedah pengeluaran kita. Sebenarnya cuma ada 2 jenis loh. Ada pengeluaran tetap yang jumlahnya segitu-gitu aja tiap bulan, kayak sewa rumah atau cicilan. Terus ada pengeluaran variabel yang bisa naik turun, misalnya buat makan, nongkrong, atau bensin. Paham bedanya ya nih? Wah, itu kuncinya. Seringnya kan kita bikin anggaran cuma di otak aja ya, dikira-kira. Nah, padahal begitu kita coba tulis, entah di buku atau aplikasi, itu rasanya beda banget. Kita jadi punya kendali penuh, kayak punya superpower buat ngatur kemana perginya uang kita. Oke, pilar ketiga, kredit. Anggap saja kredit ini kayak mesin turbo di mobil kita. Bisa bikin kita sampai tujuan lebih cepat, tapi mesinnya harus dirawat baik-baik. Kalau nggak, bisa mogok di tengah jalan. Kredit itu memang alat yang canggih. Tapi harus diingat baik-baik ya, ini bukan uang gratisan. Ini adalah utang. Setiap rupiah yang kita gesek hari ini, itu artinya kita sedang meminjam dari uang kita sendiri di masa depan. Nah, skor kredit kita itu ibarat rapor keuangan di mata bank. Dan nilai paling besar di rapor itu datang dari mana? Dari riwayat pembayaran, kontribusinya sampai 35%. Makanya aturan nomor 1 yang nggak bisa ditawar, bayar tagihan tepat waktu, selalu. Jadi ada 2 tipe pengguna kartu kredit nih. Ada yang pengguna cerdas, yang pakai cuma buat praktis dan ngejar poin, terus bayar lunas tiap bulan. Satu lagi, peminjam, yang mencicil terus dan akhirnya kena bunga. Tujuannya jelas, kita harus jadi pengguna yang cerdas, bangun histori kredit yang bagus tanpa bayar bunga sama sekali. Dalam setiap perjalanan pasti ada saja lubang di jalan yang nggak kita duga kan? Nah, ini membawa kita ke pilar keempat, mengelola resiko. Anggap saja ini ban serep finansial kita. Risiko dalam hidup itu nggak mungkin dihindari semuanya kan? Tapi kita bisa mengalihkannya. Nah, disinilah peran asuransi. Konsepnya simple, kita bayar sejumlah kecil uang secara rutin, supaya kalau ada kejadian besar yang butuh biaya gede, perusahaan asuransilah yang menanggung bebannya. Intinya, ini soal pencegahan. Jangan sampai cuma karena satu kejadian apes, amit-amit ya, misalnya kecelakaan atau sakit parah, semua rencana keuangan yang sudah kita susun susah payah jadi berantakan total. Dan sekarang, kita sampai di perhentian terakhir. Dan ini bagian yang paling seru, bikin uang kita kerja buat kita. Yap, kita ngomongin soal investasi, cara untuk mengakselerasi perjalanan finansial kita. Sebelum mulai, ada satu prinsip dasar yang wajib kita pahami. Risk-return trade-off. Sederhananya begini, mau potensi untung gede? Ya harus siap juga dengan risiko yang lebih gede. Nggak ada ceritanya high return, low risk. Itu mitos. Grafik ini menggambarkannya dengan jelas banget. Investasi itu ada spektrumnya. Di paling kiri ada yang risikonya rendah banget, kayak tabungan, tapi ya imbal hasilnya juga mini. Geser ke kanan ada obligasi, risikonya medium. Paling kanan ada saham, potensi untungnya paling tinggi, tapi ya risikonya juga paling terasa. Nah, kita mau main di mana, itu tergantung tujuan dan profil risiko kita masing-masing.
Memilih investasi yang pas, itu satu hal. Tapi, menghindari kesalahan-kesalahan umum ini, itu sama pentingnya loh. Jangan sampai kita ikut-ikutan teman tanpa riset, atau panik jual pas pasar turun, atau malah pinjam uang buat investasi. Kesalahan-kesalahan kayak gini nih, yang sering bikin rencana hebat jadi ambyar. Nah, lengkap sudah 5 pilar kita. Dari mulai menentukan tujuan, membuat peta anggaran, mengelola mesin kredit, menyiapkan ban serep, sampai akhirnya mengakselerasi dengan investasi. Perjalanannya sudah kita petakan. Sekarang, kendalinya ada di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu. Apa langkah pertama Anda?